Perkenalkan, nama saya Handi Harga Panjiksuma, NIM 10619043. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran saya tentang gigi incisif sentral, incisif lateral, dan juga kandil serang atas pada mata kuliah Skillab Dental Anatomy. Baik, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi ini gigi incisif sentral tampak labial. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Jadi gigi incisif sentral ini merupakan gigi yang cukup lebar di antara dari gigi anterior lainnya. Kemudian bentuk dari mahkotanya ini trapezoidal. Kemudian pada sisi mesialnya itu hampir membentuk 90 derajat atau siku-siku, dan pada distalnya itu membulat. Kemudian memiliki mamelon di insisalnya. Mamelon ini. Kedua yaitu pada aspek palatalnya. Jadi pada aspek palatal ini sama, yaitu pada mahkotanya juga berbentuk trapezoid. Kemudian pada fossa lingualnya ini di sepertiga insisal ini membentuk huruf W yang dangkal. Kemudian pada aspek mesialnya juga sama, itu membentuk hampir 90 derajat atau siku-siku, dan juga pada distalnya itu hampir membulat. Oke, kemudian saya lanjutkan kepada aspek mesial. Jadi pada aspek mesial ini berbentuk triangular shape. Kemudian pada bagian labiomesialnya itu juga cembung ini. Kemudian cervical line-nya itu menuju ke arah insisal, dan juga pada insisalnya itu tajam namun pada ujungnya membentuk membulat, tajam namun membulat. Baik, kemudian saya lanjutkan kepada aspek distalnya. Jadi pada aspek distalnya ini cervical line-nya itu tidak seperti cervical line pada mesial, yaitu tidak terlalu cembung ya. Ada namun tidak terlalu cembung seperti pada mesial. Kemudian pada aspek distal itu sudah mirip dengan aspek mesial tadi, hanya saja cervical line-nya tadi tidak semelengkung dari mesial. Kemudian lanjut kepada aspek insisalnya. Jadi di aspek insisal ini yang mengarah ke mesial itu berbentuk hampir tajam ya. Kemudian pada aspek distalnya itu agak membulat. Kemudian garis insisalnya itu tepat berada di tengah-tengah, dan juga akarnya itu tidak terlihat dari mahkota sini dikarenakan tertutup oleh ukuran mahkota ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek yang ada di incisif lateral atau gigi 12 ya, kedua. Yang pertama itu ada labial. Jadi pada aspek labial ini ukuran mesiodistalnya itu lebih kecil dibandingkan pada gigi incisif 1 tadi. Kemudian bagian mesialnya ini lebih tajam dibandingkan pada bagian distalnya. Kemudian cervical line-nya itu cembung menuju ke arah apex, dan ini berakar satu atau biasa disebut dengan single. Baik, saya lanjutkan ke aspek palatal. Jadi pada aspek palatal ini sama seperti aspek labialnya tadi, bahwa mesialnya itu bertajam dan pada distalnya itu membulat. Kemudian terdapat fossa lingual atau fossa palatal di sini. Jadi ini nih fossa palatal, dan berbentuk V, lebih tajam, dan juga singulumnya lebih menonjol dibandingkan gigi incisif 1. Kemudian saya lanjutkan ke aspek mesialnya. Jadi pada aspek mesialnya ini menyerupai incisif sentral namun lebih kecil. Kemudian pada cervical line-nya itu menuju ke arah insisal dan melengkung. Kemudian dari aspek labiolingualnya itu lebih lebar dibanding aspek mesial. Lanjut ke aspek distal. Pada aspek distal ini lebih kecil dan juga lebih konveks daripada aspek mesial tadi. Kemudian cervical line-nya itu tidak sebelengkung di mesial tadi. Nah, ada juga namun tidak semelengkung itu. Kemudian terdapat depression dari mahkota hingga ke akar. Kemudian kita lanjut ke aspek insisalnya. Jadi pada aspek insisalnya ini bentuknya hampir oval atau lonjong, dan juga permukaan labialnya itu lebih lebar daripada permukaan di palatalnya. Ini lebih lebar daripada di aspek palatalnya. Kemudian garis insisalnya ini mengikuti dari lengkung gigi. Oke, kita lanjut ke gigi kita lanjut ke pada gigi caninus kanan rang atas atau gigi 1/3. Jadi pada tampak labialnya itu yang pertama mahkotanya itu tidak sebesar dari gigi incisif sentral. Kemudian akarnya itu yang lumayan panjang. Kemudian pada cervical line-nya ini menuju ke arah apex. Lanjutkan pada aspek palatal. Pada aspek palatal ini permukaan dari palatalnya ini tidak sebesar dari permukaan yang tampak pada labial. Kemudian garis cervicalnya ini hampir lurus. Mempunyai singulum yang lumayan menonjol atau besar. Kemudian singulum, marginal ridge, mesial dan distalnya itu juga meruncing di ujung cups.
meruncing di ujung cupsnya. Kemudian permukaan mesial dan distal tadi tampak terlihat dari aspek palatal. Kemudian lanjut kepada aspek mesialnya. Jadi pada aspek mesial ini bagian terlebarnya itu terlihat pada cingulumnya, itu menonjol di sini. Kemudian pada garis labialnya sedikit melengkung menuju ke arah insisal, dan juga cervical lainnya ini melengkung menuju ke arah insisal itu kurang lebih 2,5 mm. Kemudian pada permukaan labialnya itu cembung, dan pada permukaan palatalnya itu terlihat ada cingulumnya. Kemudian lanjut ke aspek distal. Pada aspek distal ini permukaannya itu yaitu berlawanan dari permukaan aspek mesialnya. Kemudian pada garis cervicalnya itu melengkung namun tidak semelengkung dari penglihatan aspek mesial, dan juga melengkungnya itu menuju ke arah insisalnya, Kemudian yang terakhir ada insisalnya. Jadi pada insisal gigi caninus serang atas ini, groove labialnya itu terdiri dari beberapa garis lengkung, yaitu garis lengkung mesipalatal dan juga labipalatal. Kemudian ujung cupsnya ini terletak pada garis yang membagi garis lengkung labial dan palatal. Oke, jadi mungkin sekian dulu apa yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.